Selanjutnya wa fi ba'din nusakhi wa banu Adam. Wa fi ba'din nusakhi lan ing dalam sebagian piro-piro catatan lafat wa banu Adam utawi ibnu Adam, anak Adam. Ai tegese maitatu kullin bangkainya masing-masing minha sangkeng Samak, Jarad dan Adami. Fa innaha mongko sa'tuhune maita iku tahiratun iku suci. Wa yusaluh lan dibasuh al ina'u opo wadah, entah itu gelas, entah itu piring pamannya, dibasuh dikarenakan min wuluwil kalbi sangking jilatan anjing wal khinsiri lan babi, min wuluwil kalbi sangking jilatan anjing wal khinsir lan babi sab'a marrotin kalawan pitu piro-piro ambalan, dibasuh sebanyak 7 kali. Bima in tohurin, bima in kalawan suci, bima in kalawan banyu tohurin kang mensucikan. Saya ulangi lagi, bima in kalawan banyu tohurin kang mensucikan. Tohur itu bukan cuma sekedar suci, tapi suci dan mensucikan. Kalau suci namanya tohir, ya. Kalau tohur ini sudah satu paket dari tohir mutohir. Tohir air yang suci. Kalau mutohir air yang mensucikan. Terus kalimat tohur itu sudah mencakup suci dan mensucikan. Maka redaksinya memakai lafaz tohur. Ihdahunna utawi salah sijini sab'a marrat. Ihdahunna utawi salah sijini sab'a marrat mashubatun iku dibarengkan. Mashubatun itu dibarengkan biturabi kalawan debu. Debu itu at-tahuri yang mensucikan. At-tahuri kang mensucikan, ya ummu kang merata. Ya ummu kang merata al mahalla ing pangguna. Al mahalla ing panggonan al mutanajisa kang terkena najis. Al mahalla ing panggonan al mutanajisa yang terkena najis. Fa in kana mongko lamun ono. Fa in kana mongko lamun ono opo al mutanajisu, tempat yang terkena najis, bima kalawan perkara dzukira kang den tutur opoma, yang disebutkan opoma, artinya najisnya dengan sebab jilatan anjing dan babi. Fima in jarin, fima in ing dalam banyu. Fima in ing dalam banyu. Jarin kang melaku, air yang mengalir. Digambarkan di sini kama in naili. Naila. Kama in naili seperti sungai Nil. Fi ayyami ziyadatihi, di hari-hari bertambahnya. Jadi kadarin yang kotor. Kadarin yang kotor kafa mongko cukup. Kafa mongko cukup. Jadi air itu di hari-hari tertentu ketika airnya bertambah, maka itu tidak bening, artinya kotor, otomatis sudah bercampur dengan debu. Terus wama isail al mutatarattab di sini, dan seperti air banjir yang ada debunya. Paham ya? Kan air kalau sudah banjir itu kan kotor ya, tidak bening. Tapi kalau air yang enggak banjir itu kan
kelihatan, anggaplah bening umpamanya. Tapi kalau sudah banjir itu kotor. Terus bila ta'firin, kafa mongko cukup. Kafa mongko cukup opo mururu sab'i jarayatin, opo menjalankan pitu piro-piro aliran, menjalankan pitu piro-piro aliran alaihi ing atase al mutanajjis bila takfir ya. Untuk makna mufradnya nanti saya jelaskan, tapi gini secara umum seperti ini. Jadi penjelasannya mulai pertama wayu salul ina gini. Ketika ada wadah yang dijilat anjing umpamanya, maka dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya memakai debu. Kenapa kok debu? Dijelaskan dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, dikarenakan secara taftisul atibba, secara penelitian tim medis, kenapa kok harus debu bukan yang lain? Dikarenakan debu itu bisa menghilangkan kuman. Paham ya? Jadi ini sudah ada penelitian dokter ya kan. Kenapa kok harus debu dalam hadis itu kok bukan yang lain ya? Bukan kerikil, bukan anggaplah hal-hal yang mensucikan itu kan banyak, termasuk hajar, termasuk batu ya, termasuk batu. Alatut tohar, alat yang bisa dijadikan bersuci kan banyak. Ada kalanya air. Ini kenapa kok nggak murni air? Anggaplah umpamanya 8 kali basuhan semuanya dengan air umpamanya ya. Kenapa kok 7? Salah satunya pakai debu. Jadi saya dulu karena penasaran saya cek. Ada namanya kitab Tawdihul Ahkam Syarahnya Bulughul Maram, itu mungkin sebanyak 15 juz. Ternyata secara penelitian al-atibba tim medis itu bahwa debu itu bisa menghilangkan kuman-kuman seperti itu. Kenapa kok nggak harus murni air? Atau mungkin kenapa kok nggak harus, kok ada campuran dengan anggaplah batu umpamanya batu, atau mungkin tisu atau kertas al-waraq. Al-waraq juga bisa digunakan untuk istinja ya. Kalau kita berada di pesawat umpamanya, pesawat di kereta atau di pesawat atau di kereta atau yang lain nggak ada air, maka istinja pakai bilwaraq, pakai tisu. Kenapa dalam menghilangkan najis mualadznya kok nggak pakai tisu umpamanya ya? Atau mungkin pakai di depan di basah samad ya. Karena memang yang bisa menghilangkan kuman itu adalah debu. Paham ya, bis? Di sini gini. Kalau secara nas zahir tidak ada yang mengatakan ya, yang mengatakan anjing itu najis, enggak ada. Dalam Al-Qur'an menemukan enggak al-kalbu najisun? Ada enggak? Enggak ada kan? Adanya bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir. Khamr, maisir, judi. Ya. Adanya itu kan. Paham ya? Atau mungkin dalam kutubus sittah Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah itu enggak ada. Lah, terus bagaimana secara mazhab Syafi'i kok dihukumi najis? Dikarenakan itu jalur kias. Apa artinya? Secara nas hadis, secara teks hadis bahwasanya ketika ada gelas, ada piring atau yang lainnya dijilat anjing, maka disucikan sebanyak 7 kali, salah satunya pakai debu. Lah, wa yuqasu ala huluil kalbi, disamakan dengan air liurnya anjing.
Kan menjilat itu kan dengan air liur ya. Hulu, air liurnya anjing. Semuanya. Berarti yang najis mualla itu bukan cuma air liurnya, termasuk bulunya ya, kulitnya, semuanya. Lah itu namanya secara hukum qiyasi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Makanya sumber hukum Islam kita kan apa? Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Saya nggak paham Muhammadiyah itu mengatakan najis apa enggak masalah anjing. Karena Muhammadiyah nggak mau qiyas ya. Sumber hukumnya kan dua, Al-Quran sama hadis. Dalam mazhab Maliki anjing itu suci loh. Coba main-main ke Lombok umpamanya. Lombok itu biasa depan rumah itu banyak anjing katanya. Tapi katanya ini sudah masyhur, bukan satu orang. Sudah banyak yang ngomongin seperti itu. Jadi biasa. Saya memahami, mungkin di sana mazhab Maliki, mungkin fikihnya. Kalau kita mengatakan najis muwalladoh secara mazhab Syafi'i, terus bagaimana? Itu jalur qiyas, cuman walaupun dalam mazhab Maliki wajib dibasuh. Suci tapi wajib dibasuh. Kenapa? Ta'abbudi. Biar mengandung nilai-nilai ibadah. Jadi tetap wajib dibasuh tapi ta'abbudi. Paham ya? Wes, itu penjelasan masalah ini. Lah sekarang 7 itu dianggap kalau dengan basuhan itu sudah hilang. Contohnya dibasuh dengan air yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 belum hilang. Hilangnya baru ke-8, baru ini dianggap satu basuhan. Paham ya? Jadi bukan berarti 7 itu anggaplah pertama belum hilang, kedua, ke-6 belum hilang. Hilangnya ke-6 pamannya. 1 pakai debu. Lah ini enggak sah. Karena hilangnya di basuhan yang ke-6. Jadi basuhan berikutnya itu dianggap kalau sebelumnya sudah menghilangkan najis ya. Contohnya hilangnya dengan basuhan yang ke-5. Berarti yang ke-5 ini masih dianggap basuhan pertama. Baru nambah basuhan-basuhan berikutnya. Paham ya? Ini saya baca dalam kitab Syaraful Ummah, atau sekarang diganti nama Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Ini termasuk keistimewaan umat Muhammad SAW ya. Kalau zaman dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad itu kan ketika dijilat anjing, bagaimana cara mensucikan? Ya dipotong ya, dipotong. Kalau kerudung yang dibakar, digunting. Kalau tangannya dipotong. Cara untuk mensucikan. Paham ya? Nah, termasuk di zamannya Nabi Musa umpamanya. Terus kalau kaki yang terkena jilat anjing, ya dipotong. Cara untuk mensucikan, kaifiyatut tathhir. Seperti itu. Paham ya? Nah, kalau ada perempuan yang haid, wah semuanya nggak boleh komunikasi, makan bareng nggak boleh, walaupun suaminya, walaupun anaknya, semuanya harus menjauh, diasingkan. Jadi yang diasingkan bukan cuma zaman corona ya, diasingkan semuanya, tidak boleh mendekat. Jadi nggak bolehnya bukan cuma sekedar berhubungan, mendekat, muakalah, muakalah makan bareng nggak boleh. Suaminya, anaknya nggak boleh. Mukalamah, komunikasi nggak boleh. Paham ya? Jadi ketika ada wanita haid di zaman dulu seperti itu. Karena khosaisul ummah al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Muhammad, akhirnya ya cukup itu. Yang nggak boleh adalah ma bainas surah warrukbah. Bila ta'fir nanti ya. Nah ini penjelasannya. Wa idza lam tazal,